Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para sahabat hewan akuarium. Semoga hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah, tentunya yang bermanfaat serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya ingin coba berbagi ilmu atau berbagi apa yang saya sudah dapatkan. Kebetulan banyak sekali rekomend dari rekan-rekan untuk berbagi ilmu, untuk menyampaikan beberapa manfaat dari produk-produk yang kita sediakan. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Jadi kalau di subscribe, suatu saat nanti saya masih punya konten, rekan-rekan selalu bisa mengikuti ya. Tentunya kalau ada banyak subscribe, kita juga lebih bersemangat untuk berbagi ilmu pada rekan-rekan sekalian. Like juga dikirim, di share ke teman-teman ya, biar kita tambah semangat. Oke, hari ini rencana saya punya kontennya itu berbagi ilmu tentang apa sih manfaat dari garam ikan. Jadi ada beberapa temen atau beberapa customer kita sering sekali saya kasih bonus daripada garam ini, tapi kebanyakan nggak tahu buat apa sih garam, buat apa ya. Makanya di sini saya coba ingin menjelaskan sebenarnya berapa pentingnya garam untuk perawatan air, tentunya untuk memelihara ikan ya. Memang sebagian banyak yang sudah tahu bahwa garam itu sangat penting, apalagi di suasana yang cuaca yang sering hujan, suhu airnya menurun jadi dingin. Nah itu sering sekali tumbuhnya jamur, karena jamur itu lebih suka di tempat yang dingin, di suhu yang dingin. Jadi kalau dengan suasana atau cuaca yang sering hujan seperti ini, itu jamur cepat sekali berkembang karena pH airnya turun dan suhunya dingin. Nah untuk itu saya sarankan kepada rekan-rekan untuk yang sudah biasa main ikan atau yang baru belajar atau yang sudah punya ikan, coba biasakan pakai garam, karena garam ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Ini salah satu fungsi daripada garam ini. Yang paling pertama itu bisa mencegah timbulnya bakteri. Saya mencegah timbulnya bakteri. Ini dari garam. Jadi kalau di ikan koi itu bakteri yang sering timbul itu, kalau tidak salah ini seingat saya ya, itu nama bakterinya itu Pexibacter columnaris. Pexibacter columnaris kalau nggak salah itu namanya. Cuman kita juga nggak paham. Nah intinya ini bakteri yang sering sekali tumbuh di ikan koi. Nah ini dikasih garam itu biar mencegah timbulnya bakteri itu. Ini salah satu fungsinya, salah satu fungsi daripada garam ikan ini. Ya, caranya gimana? Nah cara pemakaian garam ini ditaburkan ke dalam air. Lebih bagus kalau dituangkan dulu ke dalam ember, lalu airnya diaduk, setelah larut langsung dituangkan ke dalam air. Pemakaiannya gimana? Ini kalau di dalam aturannya ini 0,1% per liter air. Nah, 0,1. Jadi
kalau saya itu pakai per kolam 2 meter kali semeter itu air baru itu saya langsung kasih 2 bungkus garam. Ini untuk air baru. Tapi kalau untuk air separoh, karena setiap kali kita kuras air kan pasti kita kuras separoh, nggak semua kita kuras. Jadi sisain separoh atau pertiganya. Nah, setelah kita buang separoh, kita isi air baru lagi, baru kita kasih garam. Itu untuk kolam 2 meter kali 1 saya kasih 1 bungkus garam. Tapi kalau untuk ukuran tangki 1 meter itu cukup saya kasih cuman 1/4 lah ya, 1/4 dari bungkus. Itu untuk air baru. Tapi kalau airnya untuk air kuras atau kita kuras separoh dari air lama, itu baru dikasih lebih kurang 3 sendok atau 2 sendok makan. Jadi buang aja ke dalam air. Itu untuk perawatannya. Pun sebaliknya dari 50 cm juga berarti kan separuhnya lagi 1 sendok. Kalau untuk air baru kita kasih 3 sendok nggak apa-apa. Air baru 3 sendok air garam. Tapi selanjutnya setelah ada pengurasan baru kita kasih 1 sendok garam aja setiap kali nguras. Ini penting. Jadi untuk mencegah timbulnya bakteri yang ada di air baru yang kita masukkan. Nah, atau kalau yang di akuarium yang di eksternal atau kolam yang di luar dari rumah atau keluar dari atap, nah itu setiap kali kena hujan, kalau ada hujan turun, itu penting sekali kita kasih. Jadi kita tabur garam, kita bom garam setiap ada hujan. Makanya sebaiknya kalau ada kolam yang di luar jangan langsung kena terik matahari, karena dia kena panas pun dia nggak mau juga. Walaupun kena air yang suhunya hangat juga harus dikasih garam lagi untuk penetralisir atau untuk penurunan pH air. Ya, normalkan air, jadi dia bisa menormalkan pH air. Itu fungsinya. Nah, terus fungsi yang kedua ini, garam ini berfungsi untuk memberantas jamur. Nah, untuk memberantas jamur. Jadi kalau kita tuangkan ini, kalau ada jamur yang tumbuh pada ikan, ini fungsinya untuk mengobati. Nah, caranya masih ada lagi. Cara pengobatan dengan cara garam juga sama, ditaburkan ke dalam akuarium karantina atau ke dalam bak karantina. Itu dituangkan di situ, ada lagi nanti dicampur dengan obat lain, tapi nanti tutorialnya nanti saya ajak rekan-rekan di konten berikutnya. Saat ini saya hanya mengenalkan garam fungsinya aja. Nanti cara penggunaannya nanti akan saya buka lagi di channel berikutnya. Nah, yang kedua tadi pemberantas jamur ya. Yang ketiga yaitu mengatasi serangan daripada parasit ikan. Parasit ikan itu salah satu contoh misalnya kutu. Nah, kutu pura gitu, atau ada cacing ikan tuh yang dari luar. Ini yang menempel pada kulit ikan. Nah, ini penting kita kasih ini. Jadi untuk mengatasi serangan itu, serangan daripada parasit ikan. Makanya kalau pada saat orang di karantina, sebelum di karantina itu ikan diambil, ditaruh garam atau ditaruh obat satu lagi, dielus tuh kulitnya, dibuang dulu parasitnya, baru dikasih garam. Nah, ini untuk mencegah daripada atau untuk mengatasi serangan daripada parasit. Dan yang keempat itu ini bertujuan untuk membersihkan kotoran yang ada pada sisi-sisi dalam daripada ikan, misalkan daripada insang. Ini kotoran-kotoran yang ada di insang ikan itu yang nempel di insang ikan tuh dibersihkan pakai ini, dengan sendirinya dia akan bersih. Karena sering sekali ikan itu
awal kena daripada penyakit itu daripada insang. Kalau kena penyakit insang itu udah rawan sekali untuk mati ya. Makanya untuk perawatan ini dianjurkan juga untuk perawatan. Jangan sampai insangnya ikan kotor. Itu untuk yang keempat. Dan yang kelima itu fungsinya garam ini, ada beberapa ikan baru yang nyampe dari luar atau kita belanja ikan dari luar, itu kan dia masuk ke dalam ruangan kita atau ke akuarium kita atau ke kolam kita, itu pastinya dia masuk ke alam yang baru sehingga gampang sekali ikan untuk stres. Untuk mengatasi stresnya ikan itu pun nanti kita kasih garam. Ini juga mengatasi stres pada ikan. Jadi kita siapkan tank, kita kasih garam, kita putar supaya beberapa menit, nanti ada ikan baru kita masukkan. Jadi untuk menghilangkan stres ikan, ya kan? Terus yang keenam, terakhir itu ini tujuannya juga fungsi daripada garam ini juga menormalkan pH air. Jadi menormalkan pH air. Nah, pada saat suhu dingin, pada saat suhu panas, ini bisa dinormalkan oleh garam ini. Kenapa? Ikan juga nggak mau terlalu kena suhu yang panas, juga nggak mau. Yang dingin pun tidak mau, karena kalau yang dingin juga banyak penyakit, sering penyakit yang masuk atau jamur itu akan cepat sekali berkembang pada saat di suhu yang dingin. Makanya pada saat orang karantina atau pengobatan pada jamur itu sering sekali dikasih garam, dikasih obat yang lain, baru dikasih hitam, dikasih air pemanas air. Jadi biar suhu yang ada di dalam air itu atau pH yang ada di dalam air itu panas di suhu 32 sampai 33 itu dinormalkan. Jadi buat rekan-rekan, sekali lagi garam sangat penting untuk ikan dan perawatan airnya ya. Jadi kalau rekan-rekan belum pernah pakai di musim hujan ini, segeralah pakai. Dan ingat, ada 6 fungsi penting dalam garam ini. Saya jelaskan sekali lagi. Yang pertama, fungsinya garam ini adalah untuk mencegah timbulnya bakteri. 1. Mencegah timbulnya bakteri pada ikan. Yang kedua, fungsi daripada garam ini untuk memberantas jamur yang tumbuh pada tubuh ikan. Ya. Yang ketiga, mengatasi serangan parasit dari luar pada kulit ikan. Jadi mencegah parasit. 3. Yang keempat, ini bisa untuk membersihkan kotoran yang ada pada insang ikan atau dari mulutnya yang menempel pada itu, insang sama mulut itu bisa dibersihkan dengan ini. Nggak usah disikat, ditaruh aja, dilarutkan aja, nanti akan bersih dengan sendirinya. Yang kelima ya, berarti yang kelima itu dia bisa mencegah stres. Nah, untuk pencegahan tingkat stres pada ikan. Yang keenam itu adalah menormalkan pH air. Untuk menormalkan pH air. Jadi 6 fungsi penting yang terkandung di dalam garam ikan ini. Ya. Yang terkandung di dalam garam ikan ini ada 6 fungsi penting. Jadi buat rekan-rekan semua, untuk mencegah atau untuk memanjakan ikannya, ayo kita rawat airnya. Yang paling penting air sebetulnya. Jadi kalau kita merawat ikan itu, yang paling diutamakan bukan ikan yang kita rawat, tapi airnya dulu. Yang pertama, air harus bersih. Yang kedua, bebas dari amoniak ya. Yang ketiga, pH-nya stabil, pH airnya. Yang keempat, bakteri yang tumbuh pada ikan
dan yang tumbuh daripada air ini bersih, netral, dan parasit-parasit jauh dari parasit. Itu yang penting. Nanti kalau airnya sudah sehat, otomatis ikannya pun akan sehat. Oke, jangan lupa ikutin terus channelnya Herlan Aquarium. Subscribe selalu biar kami tetap selalu bersemangat untuk berkarya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Bu?